Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Nurhardianti. Di sini saya sebagai moderator di kelompok 7 yang akan membahas hukum benda dalam hukum keperdataan di Indonesia. Dalam membahas materi ini, tentunya bukan hanya saya sendiri, melainkan bersama kedua teman saya yaitu Arsilia Suci Hamid Anggraini dan Diana Puspitasari. Lanjut, kita mulai masuk pada pembahasannya. Di sini ada pengertian hukum benda menurut para ahli hukum. Yang pertama ada menurut Profesor Sudiman Kartohadi Projo. Hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Yang kedua ada menurut Profesor L.G. Apeldoorn, hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak-hak kebendaan. Dan yang ketiga ada Profesor Sri Sudewi Mascon Sofwan, yang mengatur dalam hukum benda ialah pertama-tama mengatur pengertian dari benda, kemudian pembedaan macam-macam benda, dan selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan. Dan yang terakhir ada PNH Simanjuntak. Hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak. Yang kedua ada hak kebendaan di atas benda orang lain atau obstal. Obstal merupakan suatu hak atas kebendaan atau hak guna bangunan untuk mendirikan serta mempunyai bangunan, gedung, atau untuk bertanam di atas tanah milik orang lain. Dan menurut pasal 711 KUH Perdata, hak ini yaitu hak numpang karang, yakni hak kepemilikan terhadap suatu kebendaan yang berupa kepemilikan bangunan dan tanaman di atas tanah milik orang lain. Namun, pada tahun 1960, semua jenis hak-hak atas tanah adanya perubahan atau konversi menjadi jenis-jenis hak atas tanah dengan syarat tertentu yang harus terpenuhi. Contohnya, hak eigendom menjadi hak milik, hak erpat menjadi hak guna usaha, dan hak obstal menjadi hak guna bangunan. Selanjutnya di sini ada hipotik. Makna dari pasal 1162 KUH Perdata menyebutkan bahwa hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Yang dimaksud hipotik lebih lanjut adalah suatu hak kebendaan yang memberi jaminan. Jaminan yang dimaksud dengan hipotik adalah jaminan dalam suatu perjanjian, misalnya hutang piutang. Namun, untuk menjadi suatu benda tidak bergerak menjadi hipotik, haruslah benda yang terdaftar ataupun diketahui secara umum. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Arsilia. Saya akan menjelaskan tentang 3 hak kebendaan. Yang pertama itu ada piutang yang diberikan keistimewaan, lalu ada hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria atau yang disingkat UPA, dan hak milik atas tanah. Yang pertama kita akan membahas tentang privilege atau piutang yang diberikan keistimewaan. Di privilege itu atau hak istimewa adalah hak yang didahulukan. Mengenai hak privilege terdapat dalam pasal 1134 KUH Perdata, yaitu suatu hal yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Berdasarkan dari perumusan pasal 1134 KUH Perdata, terlihat bahwasanya hak istimewa itu diberikan oleh undang-undang, yang artinya piutang-piutang tertentu yang disebutkan oleh undang-undang secara otomatis mempunyai kedudukan yang didahulukan. Hak privilege ini memiliki sifat yang aksesoris dan tidak dapat berdiri sendiri. Berarti pasal 1134 KUH Perdata ini bermakna jika suatu hak yang diberikan oleh undang-undang, yang berarti bahwa hutang piutangnya disebutkan dalam undang-undang, berarti memiliki kedudukan yang didahulukan atau diutamakan. Maka dari itu, hak ini juga disebut sebagai hak istimewa. Lalu berikutnya tentang hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Mengenai hak atas tanah yang tujuannya memahami apa itu hak atas tanah yang terdapat dalam pasal 16 ayat 1 UPA atau Undang-Undang Pokok Agraria, menyatakan bahwa terdapat hak-hak atas tanah antara lain sebagai berikut, yakni ada hak milik, hak dalam guna usaha, hak dalam guna bangunan, hak pakai, ada hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Mengenai hak atas tanah, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari hak atas tanah. Hak adalah sesuatu yang memiliki pengertian wewenang atas sesuatu atau untuk berbuat sesuatu. Sedangkan tanah adalah sumber daya alam bumi yang digunakan untuk kelangsungan hidup manusia, entah itu untuk menanam
tumbuhan, atau membangun suatu bangunan. Berdasarkan pengertian mengenai hak atas tanah tersebut, dapat diartikan bahwa hak dapat memberi wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu sebebas-bebasnya dan tanpa batasan selama hal yang dilakukan ini tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Bumi, air, dan semua kekayaan alam ini dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kelangsungan hidup rakyatnya, serta kemakmuran rakyatnya. Mengenai hal ini, yang dipegang oleh negara itu adalah hak menguasai negara. Jadi negara itu diberi kewenangan, seperti negara harus mengatur perihal hubungan hukum, yang apabila seseorang melakukan perbuatan yang menyangkut tentang alam, bumi, air, dan luar angkasa. Mengenai hak menguasai ini, negara juga mengatur serta menentukan hak atas tanah ini kepada siapa yang harus dimiliki serta badan hukum. Dan juga menguasai hak atas tanah tersebut diberi wewenang untuk dipergunakan serta dimanfaatkan. Tapi kembali lagi, cara badan hukum atau cara seorang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia ini harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lalu ada hak milik atas tanah. Hak atas tanah salah satunya itu bersifat primer, yang artinya hak milik. Karena hak primer itu yang paling utama dan terkuat daripada hak-hak primer lainnya. Seperti pada pasal 20 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak yang terkuat dan bersifat turun-temurun yang dapat dimiliki orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 ayat 2 hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pemberian hak atas tanah itu tidak hanya dapat diberikan perseorangan saja, akan tapi bisa dapat diberikan kepada badan hukum, tapi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Hak milik atas tanah itu sangat penting bagi semua orang, jadi pemerintah harus memberikan perhatian atau keseriusan dalam menghadapi persoalan ini. Maka dari itu pemerintah memberikan keseriusannya itu dalam mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1993, Peraturan KABPN Nomor 1 Tahun 2011 tentang perlimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah tertentu. Menyatakan bahwasanya Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai Pasal 3 KA BPN 1 Tahun 2011 membersihkan persoalan tentang kepemilikan hak atas tanah. Kemudian, materi yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Diana Puspitasari. Baik, berikutnya di sini saya akan membahas materi mengenai hak guna usaha. Hak guna usaha itu ialah hak yang usaha tanahnya dikuasai oleh negara dalam jangka waktu yang telah tertera di dalam pasal 29 UPA atau Undang-Undang Pokok Agraria. Hak guna usaha itu luasnya paling sedikit 5 hektar. Jadi, jika di bawah itu, tanah tersebut tidak bisa menjadi hak guna usaha. Tetapi, jika luasnya mencapai 25 hektar ke atas atau lebih dari itu lebih baik memakai investasi atau modal yang layak dan harus memiliki teknik perusahaan yang bagus atau baik agar bisa terjalani semua hak guna usaha ini yang sesuai dengan perkembangan pada zaman sekarang. Hak guna usaha diberi waktu paling lama 25 tahun. Akan tetapi, jika perusahaan tersebut memerlukan waktu yang lebih lama, maka hak guna usaha memberi waktu sampai 35 tahun. Tetapi harus ada permintaan pemegang dan mengingat keadaan perusahaannya. Jangka waktu yang dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 dan 2, pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun. Yang bisa mendapat hak guna usaha itu adalah warga negara Indonesia dan badan hukum. Jadi selain itu tidak bisa mendapat hak guna usaha. Baik, berikutnya ada hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan bangunan atau menggunakan lahan tanah yang dimiliki oleh orang lain. Dengan kata lain, hak ini mengizinkan seseorang menggunakan tanah yang bukan miliknya sendiri. Dan juga ada jangka waktu yaitu paling lama 30 tahun. Hak guna bangunan juga dapat berpindah alih ke pihak lain. Dalam pasal 36 UPA atau Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa yang mendapat hak guna bangunan itu hanya warga negara Indonesia saja dan juga badan hukum yang berkedudukan di Indonesia saja. Orang atau badan hukum jika tidak bisa lagi memenuhi syarat yang sudah tertera itu dalam jangka waktu selama 1 tahun, itu harus atau wajib mengalihkan hak guna bangunan tersebut ke pihak lain yang bisa memenuhi syarat yang sudah tertera tersebut. Jika orang atau badan hukum itu ingin mengalihkan atau melepas hak guna bangunan tersebut, maka hak guna bangunan tersebut akan dihapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak guna bangunan dari pihak lain akan dipindahkan. Dan materi pembahasan terakhir kami ada hak pakai. Berdasarkan pasal 41 UU PA atau Undang-Undang Pokok Agraria, hak pakai adalah sebuah hak yang diberikan kepada seseorang untuk mengambil hasil dari tanah atau lahan yang dikuasai oleh negara ataupun tanah milik orang lain. Tetapi adanya hak tersebut itu bukan karena adanya perjanjian pengolahan tanah ataupun adanya perjanjian sewa-menyewa. Hak pakai ini juga hanya dapat diberikan jika selama jangka waktu yang telah ditetapkan belum berakhir dan juga selama masih dipergunakannya tanah untuk kepentingan atau keperluan tertentu.
Memberi hak pakai tersebut tidak boleh disertai dengan syarat atau unsur yang mengandung tentang pemerasan dan lain-lain yang berkaitan mengenai hal tersebut. Ada juga yang hanya bisa mendapat hak pakai itu harus warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, dan badan hukum yang berkedudukan di Indonesia. Aku mau tanya dong soal pembahasan materi Putri. Di era sekarang itu sebenarnya hak Opstal itu masih berlaku nggak ya? Jadi begini Arsilia, hak Opstal itu kan produk hukum terkait kepemilikan benda atau bisa dibilang juga aset tanah. Namun, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau UUPA, hak Opstal itu dihapuskan. Oh, jadi begitu ya? Oke, terima kasih banyak Putri. Aku mau tanya dong ke kamu Arsilia, kalau maksud dari privilege harus dituntut itu apa ya? Boleh Diana? Oke, kalau untuk itu, privilege itu harus dituntut, harus dimajukan. Artinya, kalau pemilik tagihan yang diistimewakan tinggal diam saja, maka tagihannya dianggap sebagai tagihan biasa atau konkuren. Pemilik tagihan tersebut harus menuntut agar ia dimasukkan dalam daftar tingkatan menurut tingkat yang diberikan kepadanya menurut undang-undang, dan dengan demikian mendapat pelunasan menurut urutan tingkatnya dalam daftar. Oh begitu, baiklah Arsilia, terima kasih. Diana, aku mau tanya nih, kalau peralihan hak guna bangunan atau HGB itu bisa lewat cara apa aja sih? Jadi begini Putri, peralihan hak guna bangunan atau HGB itu bisa dilakuin berbagai cara sebetulnya, yaitu bisa lewat jual beli, barter atau tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah, dan warisan. Kalau lewat pewarisan itu gimana? Harus punya bukti dalam bentuk apa? Surat atau apa? Iya betul, kalau lewat pewarisan itu harus dibuktikan dengan adanya surat wasiat atau keterangan ahli waris. Tapi yang paling penting dalam peralihan HGB ini adalah harus adanya persetujuan secara tertulis dari kedua pihak. Oke, terima kasih Diana. Baik, sama-sama Putri.